bagaimana kemudian Ori berbaur dengan teman-teman yang kemudian berbahasa Aceh. Nah, kita dulu kan satu komunitas nih di sama-sama belajar di salah satu komunitas menulis Band Aceh dan di sana ada banyak orang yang berbicara bahasa Indonesia. Apakah Ori yang menyesuaikan dengan mereka atau mereka yang menyesuaikan dengan Ori biasanya? Oke. Bahasa itu kan sebenarnya kan media kita berkomunikasi. Tapi esensi dari komunikasi itu kan ada banyak. Nah, salah satu esensi dari komunikasi adalah kejujuran. Saya seringkali ketika berhadapan dengan orang yang sangat fasih dan saklek atau ngotot menggunakan bahasa Aceh, saya jujur. Lun, bagaimana apa? Lun anjir nggak bahasa Aceh yang gimana orang? Anak papa dah lah. Karena lun benar. Alhamdulillah, kalau kita jujur dalam berkomunikasi dan itu merupakan esensi dari itu merupakan salah satu esensi dari komunikasi. Jujur tadi, orang aku mah, anak aku yang penting drone kan orang Aceh bla 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 segala macam. Jadi orang lebih cenderung menerima ketika kita jujur. Dan itu juga sebenarnya tidak menjadi satu blok atau halangan yang serius ketika ada orang yang berkomunikasi dengan kita, dia menggunakan bahasa Aceh dan kita menggunakan bahasa Indonesia, sepertinya terbangun kesepahaman antara dia dan kita yang menggunakan bahasa Indonesia misalnya gitu. Yang penting kita sama-sama paham apa yang dibicarakan. Itu yang paling penting kan. Dia komunikasi kan. Dia bahasa Aceh, Ori bahasa Indonesia. Misalnya ada orang A, dia lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia. Ada orang B lebih nyaman menggunakan bahasa Aceh. Lalu mereka ketemu berbicara soal nazar misalnya. Nah, sejauh kedua belah pihak ini antara A dan B saling paham dan mengerti apa yang dibicarakan, walaupun berbeda bahasa, ya nggak masalah. Oh ya. Karena komunikasi sampai, misalnya sampai kan? Sampai. Antara si komunikator dengan si komunikan, si pemberi pesan dan penerima pesan itu ketemu. Ya. Maksudnya apa gitu? Jadi istilahnya kalau era milenial itu is not big deal lah. Itu bukan satu persoalan yang besar lah. Yang jadi kendala bagi penutur karena begini, ada masa tertentu di mana orang yang tidak bisa menerima, ada ruang-ruang tertentu di mana orang-orang tidak bisa menerima bahwa kita berbicara bahasa yang berbeda dengan mereka. Ya, yang biasanya Ori temukan kendalanya ada yang seperti itu, atau misalnya ya terpaksa Ori belajar bahasa Aceh misalnya, atau Ori kemudian harus ngomong bahasa Aceh meskipun agak ya itulah. Ya. Jadi saya tahun 2000 ini pengalaman terkait bahasa tahun 2000, kalau saya nggak salah tahun 2011 kalau saya nggak salah, saya pernah menemani seorang peneliti Amerika. Mereka meneliti soal Aceh pasca damai. Jadi saya menemani dia ke salah satu desa di Aceh Utara. Desa itu isinya ex-kombatan semua. Tugas saya saat itu adalah menjadi penerjemah dia dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lalu ada salah satu orang yang tinggal di Aceh Utara yang menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Aceh. Setelah kita duduk di sebuah balai di pinggir sawah berkumpul para ex-kombatan, ketika peneliti Amerika ini ngomong, saya terjemahkan. Setelah percakapan berlangsung selama 1 jam, salah satu di antara ex-kombatan ini ada yang bertanya, Don awak mana nih? Artinya dia ini melihat kenapa si Gamis aku nggak bisa bahasa Aceh, kenapa dia nggak pernah berbicara bahasa Aceh. Nah, lagi-lagi saya menggunakan bukan strategi, bukan taktik, tapi kejujuran. Saya menjelaskan, Tengku, lo nggak maaf, bahasa Aceh lo ada pah-pah, karena waktu lo lebih. Waktu saya kecil, saya langsung dibawa ke Jawa. Lalu saya bilang ketika sampai di Jawa, saya langsung kena beras Jawa, maka lidah saya agak balik sedikit. Alhamdulillah saat itu ketika saya sampaikan seperti itu, para ex-kombatan yang tadi tegang dengan joke saya tadi agak sedikit relax. Oh, nah begitu. Lalu saya menjelaskan bahwa saya lahir itu di Kebuku, Aceh Utara. Jadi setelah saya lahir, ayah saya dulu kerja di PIP, saya dibawa ke Jakarta, tinggal di sana sekian lama, baru pulang ke Aceh. Jadi cair lagi. Ya. Jadi ya itulah. Intinya kan memang proses pengelolaan bahasa itu yang harus mungkin harus dimulai dari sejak awal lah ya.
Karena kalau Ori kan pengalaman pribadi Ori ini ketika langsung berangkat ke Jawa waktu kecil itu kan proses penurunan bahasa utamanya langsung bahasa Indonesia. Kemudian keluarga Ori juga lingkungan Ori juga bahasa Indonesia gitu. Betul. Sehingga kemudian sulit ya untuk mungkin kembali belajar lah untuk bahasa Aceh yang baik dan benar, mungkin itu perlu waktu yang agak panjang gitu. Sebenarnya kalau saya pribadi mampu memahami dengan baik. Rapat fokusnya saya mampu memahami dengan baik ketika orang berbahasa Aceh. Tapi ketika saya ingin membalas komunikasi dengan bahasa Aceh, kadang-kadang saya juga merasa minder. Ini juga turut dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika saya berusaha bahasa Aceh, teman-teman suka membuli. Lu gak pegah, lagi jarum pak, lagi kami yang jadi badai. Ya, takut segala macam. Kadang-kadang saya juga kesel, kenapa harus dibully gitu ya? Karena saya pribadi sebagai orang Aceh itu kepingin sekali berbahasa Aceh yang baik dan benar. Pertanyaan kenapa harus kita berbahasa Aceh baik dan benar? Karena bahasa ini sebagai salah satu warisan budaya harus kita jaga. Itu juga menjadi penting sebenarnya, harus kita jaga. Nah dan itulah kemudian kenapa kita di Solomon Kingdom Entertainment di APC 13 dan teman-temanku yang termasuk Mandu Distro membuat acara Selanjang Bahasa Aceh. Gitu. Jadi untuk upaya untuk memperkenalkan kembali atau membersihkan, memperbaiki, membuka, kan? Buka dan pagi, gitu. Jadi membuka dan memagar. Karena kan banyak sekali kosakata bahasa Aceh yang zaman dulu kan pelan-pelan sudah mulai tidak digunakan lagi. Nah, saya pikir di sini kita punya kekhawatiran yang sama. Jangan-jangan ntar makin lama bahasa ini makin tergerus, gitu kan? Ya, bahasa boleh terus berkembang, ada penambahan kosakata baru, tapi juga yang lama-lama ini juga sebisa mungkin jangan sampai hilang. Apakah ada bahasa lain, misalnya kalau bahasa lainnya yang berkembang, misalnya katakanlah bahasa Inggris atau Jerman, Prancis dan sebagainya itu, apakah ketika bahasanya berkembang bahasa lamanya tertinggal, tergilas? Secara terus terang saya tidak terlalu paham soal bahasa Jerman dan bahasa Prancis. Tapi kalau dalam aspek penulisan misalnya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada perubahan. Jadi dalam penulisan ejaan itu ada yang ejaannya lama, ada yang ejaannya baru. Jadi kalau misalnya kita beli buku yang bahasa Inggris itu, kalau buku-bukunya itu jadul, pasti itu ejaannya agak sedikit berbeda. Walaupun kadang-kadang penyebutannya juga sama. Ada perubahan-perubahan seperti itu. Tapi tidak kemudian langsung memangkas habis. Dan itu mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang, maksudnya untuk menyelamatkan, memagar bahasa tadi itu bisa dilakukan oleh para seniman, para penulis dan sebagainya. Betul. Dan juga misalnya begini, saya sebagai seorang ayah ini punya satu orang putri, itu juga mengajarkan bahasa Aceh. Ya, karena mamanya juga bahasa Aceh ya. Iya, istri saya ini juga seorang perempuan yang fasih berbahasa Aceh, dan dia berbicara dengan anak saya itu menggunakan 2 bahasa. Walaupun anak saya sekarang bingung, 3 bahasa malahan. Jadi ibunya itu bicara bahasa Aceh, bahasa Indonesia, saya tambah bahasa Inggris. Jadi bingung. Cuma alhamdulillah kadang-kadang dia bisa bahasa Inggris sedikit, ya kan? Bahasa Aceh sedikit, bahasa Indonesia sedikit. Ya. Saya juga punya adik satu sepupu ya. Sepupu itu 3 bahasa juga. Jadi sampai 2 tahun itu belum begitu fasih dia berbicaranya karena agak capek memahami. 3 bahasa Indonesia, bahasa Aceh sama bahasa Jamet. Jadi karena neneknya sebelah ibu bahasa Jamet, nenek sebelah ayah bahasa Aceh, dan ya orang-orang di lingkungan itu memaksa untuk bahasa Indonesia, ya harus seperti itu. Oke Ori, harapannya untuk selanjutnya bahasa Aceh? Semoga program ini terus jalan dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan juga mampu mengedukasi. Yeah. Karena bagaimanapun salah satu peran milenial Aceh hari ini, saya kunci di Aceh itu harus mampu mengedukasi generasi yang di atas dan generasi yang di bawah. Yeah. Bahwa kita sebagai suatu lapisan zaman yang disebut milenial ini harus mampu tampil berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya.
estafet sejarah tadi dalam rangka mengedukasi orang Aceh, memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang Aceh. Pokoknya jalan. Oke. Dan terus eksis. Oke, Sabah Maraya, terima kasih kepada Bapak kalian dalam program Baulonyo bersama Oriza Kemala dan Lon Tuan Nazar Syah. Sampai-sampai tinggal wadon untuk sampai bangga untuk bahasa Ado, bahasa Aceh yang anak berido. Bagi nak komen, semacam hal usul, saran dan sebagainya, jangan di bawah komentar. Lon Tuan Nazar Syah, Oriza Kemala. kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.